Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, bukan Fakultas Ilmu Keislaman yang hadir pada pagi hari ini yang sudah gabung, Bu Isna, Bu Nani, dan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini dalam acara webinar series yang kedua, jilid 2 dari program Etika Bertampak tahun 2025. Itu semoga kehadiran pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat amal yang baik. Sallallahu wasallam wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu membaca sholawat kepada beliau. Rasulullah yang akhirat kita mendapatkan fasilitas syurganya Allah syafaat Rasulullah. Amin. Kalau itu yang kami hormati untuk pertemuan webinar yang kedua ini tentu ada dua pemateri yang sangat luar biasa. Di antaranya ada satu kandidat doktor Isna Nurul Inayat dengan judul dosen-dosennya ialah edukasi smart content management dan pencegahan brain rot dalam mewujudkan generasi damai dan cerdas di MI Imami. Tentu ini nanti akan menarik bagi kita semuanya karena memang hari ini kita termasuk kita juga manajemen smartphone itu tentu harus bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Isna. Yang kedua nanti ada Ibu Nani Ulfa, ini dengan judul PKM Edukasi Komunikasi Santun dan Empati untuk mewujudkan program Sahabat Damai di MI Nurul Hasan Kondang Legi, Kota Malang. Tentu ini nanti harapannya apa yang disampaikan oleh kedua pemateri Bu Isna dan Bu Nani nanti dapat berdampak bagi kita semuanya, tentunya berdampak khususnya di Pelira Malang. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pagi ini kita buka dengan pembacaan Al-Quran dulu dengan harapan kegiatan pagi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina bi syafa'ati Rasulillah wa ala nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik Bapak Ibu semuanya, ini dari teman-teman peserta dari PGMI, dari PAI tentu sudah gabung semua. Ini selamat datang bagi teman-teman peserta. Mungkin ini pematerinya langsung dari pertama dari Bu Isna dulu apa Bu Nani dulu? Bu Isna ya. Bu Isna. Bu Isna apa saya Bu dulu Mas? Isna, mungkin nanti Bu Isna dulu, kayaknya tadi sudah request ke saya, mungkin beliau entah masih gimana gitu Bu Nani. Sambil menunggu Bapak Ibu teman-teman semuanya, nanti harapannya nanti ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silahkan nanti bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan terkait apa yang akan disampaikan hasil daripada pengabdian masyarakat yang kemarin sudah dilakukan khususnya di Fakultas Ilmu Keislaman Prodi PGMI dan PAI di tahun 2025. Jadi ini adalah salah satu tindak RTL dari hasil kemarin yang kemudian didiseminasikan untuk kemudian memang apa yang dilakukan oleh dosen, Bapak Ibu dosen itu memang betul-betul berdampak baik itu bagi internal di lembaga ataupun tentu bagi Bapak Ibu sendiri atau mungkin teman-teman. Ini adalah hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu dosen begitu. Begitu Bu Nani ya. Untuk Bu Isna kemana nih? Tadi informasinya mau menyampaikan di awal, tetapi posisinya beliau kok sekarang hilang. Oh gitu. Kayaknya tadi beliau masih ada perlu sedikit Pak Yusuf. Kan saya Begitu. dulu ya. Oh boleh, siap.
Bu Nani, monggo waktu kami serahkan ke Bu Nani Pak untuk menyampaikan diseminasinya terkait dengan hasil PKM yang sudah dilakukan. Terima kasih, monggo Bu Nani, waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Yusuf. Mohon izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita hormati Dekan Fakultas Ilmu Keislaman, Ibu Dr. Siti Muawanatul Hasanah, MPD. Yang kami hormati Ibu Isna Nurul Inayati selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Eko Yusuf selaku moderator, dan seluruh mahasiswa yang hadir pada diskusi kegiatan diseminasi program FIK berdampak, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Keislaman yang hari ini mungkin mengikuti di kegiatan diseminasi ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam forum ini. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil kegiatan dan kita berdiskusi terkait dengan isu-isu yang kami angkat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, kegiatan kami ya, ini adalah berjudul Edukasi Komunikasi Santun dan Empati yang kami laksanakan di MI Nurul Hasan Gondang Legi bersama dengan tim mahasiswa yang kebetulan melaksanakan PPL di sana. Baik, untuk kegiatan ini yang melatar belakangi kegiatan ini adalah kebetulan di MI ya, saya kira tidak hanya di MI Nurul Hasan saja, di beberapa MI juga terjadi hal tersebut. Cuman karena kami fokus untuk kegiatannya di MI Nurul Hasan, kemudian kami menggali beberapa informasi, berdiskusi dengan pihak sekolah dan juga teman-teman yang melaksanakan kegiatan PPL di sana. Ini di MI tersebut MI itu kan memiliki peranan penting ya, dalam pembentukan karakter sosial dan emosional siswa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di pendidikan dasar itu adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter dan juga penanaman konsep keilmuan. Nah, kemudian di sana ini masih ditemukan perilaku-perilaku yang mungkin itu hal biasa, cuman kalau itu dibiarkan itu akan menjadi perilaku buruk ya, yang akan berkelanjutan. Apa perilaku-perilaku yang ditemukan itu? Seperti mengejek, kurangnya empati, dan emosi yang tidak terkendali. Mungkin itu hal-hal kecil yang biasa kita lihat. Cuman kalau itu dibiarkan, itu akan menjadi fatal. Mengingat hari ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang bermula dari bergurau, ya, saling mengejek. Kemudian di beberapa tempat juga di sekolah tersebut juga diketahui bahwa lingkungan rumah dan lingkungan sekolah ini bukan belum membiasakan ya, tapi di sini saya belum membiasakan, cuman belum maksimal. Saya yakin bahwa di sekolah, di rumah itu membiasakan perilaku positif atau bahasa positif ya, seperti bahasa yang santun, kemudian juga ada tata krama, cuman ini belum maksimal. Nah, jadi lingkungan sekolah dan lingkungan rumah masih belum maksimal untuk membiasakan bahasa positif. Dan juga kita memerlukan ya, ini diperlukan intervensi edukatif yang berbasis nilai-nilai perdamaian atau nilai-nilai peace education. Ini adalah hal yang melatar belakangi kegiatan kami di MI Nurul Hasan waktu itu. Selanjutnya, permasalahan mitranya adalah pembiasaan bahasa santun yang belum maksimal, kemudian rendahnya kemampuan mendengar aktif,
dan rendahnya empati antar siswa. Ini lebih fokus ke mitra. Selanjutnya, tujuan dari program yang kita laksanakan adalah menumbuhkan kebiasaan berbahasa santun. Nah, jadi dengan kebiasaan berbahasa santun ini diharapkan akan terjadi komunikasi yang baik, akan terjadi saling menghargai satu sama lain. Dan ini sangat perlu dan mungkin wajib ya kita biasakan di sekolah dasar karena memang penanaman karakter itu ada di sekolah dasar supaya itu bisa dilanjutkan pada jenjang-jenjang berikutnya dan sudah menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian tujuan lainnya adalah melatih keterampilan mendengar aktif karena dari belajar mendengar itu nanti kita bisa menghargai orang lain. Selanjutnya adalah mengembangkan empati terhadap teman dan lingkungan. Ini juga perlu. Nah, solusi yang kita tawarkan kegiatan itu adalah kegiatan belajar empati, belajar mendengar aktif, dan belajar berbahasa santun dengan gembira. Ini adalah kegiatan yang kita rancang untuk program PKM yang dilaksanakan di MI Nurul Hasan. Metodenya, metode yang kita lakukan atau kegiatan pembelajaran waktu itu adalah pembelajaran interaktif, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan simulasi untuk praktek berkomunikasi berkomunikasi santun dan juga praktek langsung ini dengan bimbingan dari teman-teman mahasiswa yang melaksanakan PPL di MI Nurul Hasan. Selanjutnya, ini metode pelaksanaan dimulai dari koordinasi awal, seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga melakukan komunikasi dengan sekolah, kita koordinasi permasalahan apa yang perlu dicarikan solusi. Kemudian persiapan yang kita lakukan untuk kegiatan tersebut, mulai dengan media dan juga bahan ajar. Media yang disiapkan diantaranya adalah film yang berkaitan dengan etika. Kemudian pelaksanaan pembelajaran interaktif, evaluasi dan penyusunan laporan. Nah, pelaksanaannya adalah koordinasi dengan guru dan sekolah, persiapan media, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Ini tahap pelaksanaannya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan. Jadi dokumentasi kegiatan ini yang pertama adalah saya menyampaikan terkait dengan materi untuk berkomunikasi santun. Nah, untuk kegiatan ini kenapa sangat diperlukan, teman-teman? Anak-anak itu kan suka dengan bercanda ya. Memang kalau anak-anak kecil kan bercanda itu kadang tidak menghiraukan bagaimana perasaan. Nah, anak-anak ini dalam bercanda kadang-kadang atau seringnya itu ada kata-kata yang disampaikan dengan mengejek. Nah, kenapa anak-anak ini mengejek temannya? Kenapa sih dalam bercanda tidak hanya anak-anak sebenarnya, kadang-kadang kita itu kalau bercanda kan juga ada kata-kata yang mungkin dalam tanda kutip mengejek. Nah, ejekan yang dilakukan oleh anak-anak itu salah satunya adalah untuk mencari perhatian. Kemudian ada ingin terlihat merasa lebih kuat daripada teman-temannya, memiliki pengaruh pada lingkungannya. Selain itu juga perilaku ini dicontoh dari lingkungan atau meniru perilaku lingkungan yang ada. Mungkin lingkungan-lingkungan yang ada atau di sekitar mereka itu juga bercandanya kadang kurang pas atau bercanda dengan nada-nada mengejek. Nah, ini terjadi karena ya dianggap itu hal yang biasa. Nah, anak-anak ini masih memiliki keterbatasan dalam mengelola emosi dan empati. Sehingga ini perlu dilakukan perlu diberikan pengetahuan bahwa apa saja perilaku atau yang harus dilakukan, yang harus
apa itu ya, yang harus dipahami oleh anak-anak berkaitan dengan membangun empati dan juga nilai-nilai perdamaian dalam lingkungan belajar itu. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan, kami memberikan contoh seperti film. Kenapa kita memberikan film pendek? Karena anak-anak supaya tidak bosan mendengar cerita, begitu ya. Cerita yang diberikan, apa namanya, cerita yang disajikan dalam ini adalah real dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti apa namanya, mereka bermain, kemudian bertemu dengan temannya, kemudian dia berkunjung kemana, dan juga bahasa-bahasanya ini bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman ini, setelah anak-anak ini mendengarkan materi yang saya sampaikan, kemudian ditambah dengan eh, film apa etika. Nah, baru kemudian teman-teman diajak untuk berdiskusi. Dari diskusi ini, teman-teman tim mahasiswa ini memberikan sebuah apa ya, eh, ya memberikan kertas ya. Di kertas itu teman-teman diminta untuk mendiskusikan beberapa masalah. Jadi kegiatannya adalah pembelajaran diskusi yang di situ berdiskusi tentang problem. Jadi semacam problem based learning gitu ya. Jadi ada masalah mereka diminta untuk mendiskusikan kemudian solusinya apa. Atau ada juga kegiatan yang berkaitan bukan kegiatan. Jadi di dalam apa kertas tersebut ada percakapan. Kemudian teman-teman anak-anak ini diminta untuk memberikan pernyataan apakah hal tersebut benar atau baik atau tidak. Kemudian apa memberikan eh, apa ya, memberikan pernyataan sebenarnya yang harusnya itu seperti apa atau yang tidak baik itu nanti akibatnya apa. Nah, itu dilakukan di dalam diskusi dan diskusi itu dilakukan penuh oleh siswa dengan dampingan oleh tim teman-teman mahasiswa. Nah, di situ terjadi kegiatan berkomunikasi ya. Nah, kegiatan berkomunikasi saling mengajukan pertanyaan, saling mengajukan saran, kemudian juga belajar untuk mendengar. Nah, belajar mendengar itu sangat penting untuk apa namanya, untuk membangun karakter anak-anak. Karena dengan mendengar itu kita bisa memberikan penghargaan kepada yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai perdamaian yang kami tanamkan. Selanjutnya adalah ini. Di sini teman-teman dari tim memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Teman-teman memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mampu berkomunikasi. Nah, jadi ada beberapa perwakilan dari siswa untuk maju ke depan, kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini ternyata pembiasaan untuk berkomunikasi dengan baik itu sebenarnya mereka sudah bisa. Cuman karena tidak dibiasakan, jadi berkomunikasi baik di depan umum itu menjadi hal yang dalam tanda kutip malu. Itu hasil observasi kami waktu itu. Nah, sehingga ini perlu dilakukan pembiasaan. Dan juga selain itu, mungkin literasinya ya. Jadi literasi untuk berbahasa yang baik itu seperti apa? Nah, ini perlu dikuatkan sehingga perlu adanya program-program yang mendukung kegiatan untuk berkomunikasi baik, berbahasa santun. Karena dengan mereka membaca cerita-cerita yang baik, kemudian mereka mungkin juga diberikan tontonan-tontonan yang baik, itu bisa menjadi contoh bagaimana mereka harus berkomunikasi, bagaimana mereka harus berkomunikasi, bergaul dengan teman-temannya, baik yang di bawah usianya di bawahnya atau yang lebih muda begitu ya, dan juga bagaimana berkomunikasi yang baik dengan yang lebih tua. Nah, sehingga dari situ harapannya anak-anak ini terbiasa dengan hal-hal yang santun, dengan hal-hal yang baik. Ini yang perempuan, kebetulan ada
yang perempuan, ada yang laki-laki, gitu ya. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Dan dari yang laki-laki ini memang biasanya kalau laki-laki ini agak-agak gitu ya. Nah, di sini memang sangat berbeda sekali teman-teman antara caranya yang laki-laki dan perempuan. Ya, cara penyampaiannya antara laki-laki dan perempuan ini sangat berbeda sekali. Nah, sehingga mungkin metode-metode yang diberikan ya atau pembiasaan-pembiasaan yang diberikan mungkin bisa jadi juga berbeda. Nah, itu. Pembiasaan berperilaku santun, berbahasa santun, kemudian juga mendengarkan itu tidak serta-merta ya diberikan pengetahuan kemudian bisa dilaksanakan, tidak. Jadi ini memang butuh waktu. Sehingga memang ada keterbatasan di kegiatan kami waktu itu adalah keterbatasan waktu. Nah, tapi harapan kami paling tidak dari kegiatan itu dapat dilanjutkan oleh sekolah. Nah, dari kegiatan ini kami menawarkan ada program yang namanya Sahabat Damai. Jadi Sahabat Damai itu adalah lanjutan dari kegiatan kami ini untuk edukasi komunikasi santun. Nah, supaya nanti teman-teman itu bisa dibuatkan kegiatan semacam komunitasnya, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar di situ ya bisa jadi belajarnya sesuai dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah atau belajar khusus untuk kegiatan mungkin literasi atau kegiatan berkomunikasi atau kegiatan yang lainnya. Namun di situ ada kelompok-kelompok yang yang harus ya, yang menganjurkan untuk berbahasa yang baik, untuk berdiskusi, kemudian saling mendengarkan, saling menghargai satu sama lain. Nah, dari kegiatan ini ya, dari kegiatan yang kami lakukan satu hari waktu itu, ada hal-hal yang menarik sebenarnya. Jadi teman-teman itu sebenarnya punya potensi. Jadi anak-anak ini punya potensi yang sangat baik sekali. Hanya saja memang pembiasaan itu yang masih belum maksimal. Bahasa, apalagi di sana itu ternyata pakai bahasa Madura gitu ya. Bahasa Madura itu kalau pakai bahasa Kerama itu sangat halus sekali. Mungkin bahasa-bahasa daerah itu bisa dilakukan, bisa diterapkan di sekolah untuk berkomunikasi di luar kelas mungkin ya. Bisa jadi juga di dalam kelas bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah, tentunya dengan bahasa yang santun. Karena biasanya teman-teman kalau bercanda itu pakai bahasa daerah yang kasar yang dipakai, sehingga memunculkan adanya ejekan atau saling mengolok. Baik, dari hasil kegiatan kami itu siswa terlihat sangat antusias ya, siswa aktif dalam kegiatan interaktif, kemudian eh, apa ini ditunjukkan pada saat adanya diskusi ya, semuanya diskusi secara aktif, kemudian juga dari sekolah juga waktu itu kami sarankan untuk membentuk tim kecil dinamakan Sahabat Damai, juga sangat support. Semoga ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian adanya peningkatan pengetahuan dan empati siswa terlihat dari hasil observasi kami dan juga hasil tes kami waktu itu. Jadi ada peningkatan pengetahuan. Jadi yang awalnya anak-anak mungkin empati itu seperti apa sih? Simpati itu seperti apa? Bahasa yang baik itu seperti apa? Mendengarkan secara aktif itu bagaimana? Menjadi pendengar yang baik itu bagaimana? Waktu itu ada beberapa yang mengetahui, ada juga yang belum mengetahui. Nah, yang mengetahui ini biasanya mereka hanya tahu dari mendengar saja, mungkin juga ada yang dari melihat ya, dari melihat di media. Namun itu tidak mengetahui apa sih maknanya. Nah, sehingga waktu itu kami mengambil kesimpulan bahwa mereka itu sebenarnya mengetahui informasi, hanya saja
belum ada pengetahuan yang diberikan. Nah, belum ada pemahaman, sehingga perlu adanya pemahaman terkait dengan empati, bahasa santun, kemudian komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang aktif. Nah, itu perlu diberikan. Nah, ini kami sarankan waktu itu adalah diberikan pada saat atau diimplementasikan atau diajarkan atau dibiasakan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, karena bukan salah satu ya, karena di dalam pembelajaran itu ada 3 hasil belajar yang dicapai, yaitu peningkatan sikap ya, adanya peningkatan pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap ini menjadi bagian yang penting ya, menjadi bagian yang selalu ada di dalam pembelajaran. Sehingga nilai-nilai positif atau nilai-nilai perdamaian yang ada di dalam peace education itu bisa dimasukkan. Salah satunya atau diantaranya adalah komunikasi santun, belajar mendengarkan secara aktif, berempati, bersimpati. Nah, itu perlu dimasukkan di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian suasana kelas itu lebih positif dan harmonis. Meskipun waktu itu memang anak-anak kalau dicampur, apalagi klasikalnya itu besar sekali, itu eh, pasti ramai ya, riuh sekali. Nah, kemudian mencoba teman-teman untuk mengatur, mendesain suasana supaya menjadi suasana yang lebih eh, apa suasana yang kondusif untuk pembelajaran waktu itu. Memang kalau untuk kelas MISD ya,